anak-anak zaman sekarang kan kalau udah punya Gadget. gadget, Mm-mm. istilahnya dunia dalam genggaman ya. Oke. Dunia dalam genggaman karena informasi dari luar biasa, kita bisa akses semua. Siap. Jihad kita sebenarnya jihad kita sebenarnya di luar daripada Palestina adalah meluruskan informasi-informasi hoax itu. Oke. Iya, karena informasi yang beredar juga bahwa ternyata pihak penjajah ini juga menggunakan buzzer, bahkan menyewa buzzer di Indonesia. Ketika informasi ini diketahui oleh wartawan, tugasnya wartawan adalah memverifikasi informasi itu, memastikan ke yang memposting informasi itu Ini benar apa betul atau tidak. tidak, iya. Nggak Ini boleh valid langsung. apa tidak Iya, gitu ya. nggak boleh. Acara ini disponsori oleh شوقا إليه لست أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاه وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Bagi rasanya saya Abdul Said menyapa Anda kembali di Muslim Youth Podcast. Pastinya hari ini atau edisi kali ini saya menyuguhkan narasumber dan tamu terbaru untuk Anda pastinya. Hadir bersama saya di studio ada Kakanda Irfan atau Ustadz Irfan Gani Abu Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini sudah lama dijadwalkan ini ya, sudah lama dicolek-colek juga. Iya. Gimana Kareba ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, keluarga sehat-sehat ya. Sehat semua alhamdulillah. Oke. Nah, pemirsa, tamu saya kali ini seorang jurnalis, seorang wartawan, pernah kerja di media nasional. Kita akan dengarkan bagaimana sepak terjang beliau di dunia perjurnalistikan ya, atau jurnalisme atau mungkin jurnalis. Dan oke, asli orang apa nih Kanda? Alhamdulillah saya dilahirkan dan dibesarkan di Kabupaten Sopeng. Sopeng. Iya, tepatnya di namanya Desa Kampiri, Kecamatan Cipta sekarang. Oke. Sekitar 185 kilo dari Kota Makassar. Perjalanan darat bisa ditempuh paling lama 4 jam, 4 sampai 5 jam. Menyebutkan perjalanan darat berarti ada perjalanan laut dan udara? Belum disiapkan. Oh, belum disiap. Aktivitas gimana, lancar ya? Iya, alhamdulillah lancar. Sekarang lebih ke mana ini? Masih bergelut di dunia jurnalistik. Masih ya warawiri dan alhamdulillah sudah konsen di usaha media sendiri. Oh gitu. Iya. Oke, jangan dulu singgungin tuh media sendirinya apa namanya. Berapa tahun di dunia jurnalistik? Memulai karir ya memulai belajar dulu ya. Oke. Belajar jurnalistiknya itu di kampus. Ya, saya ini kan alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ini ada nyambungnya dengan kampusnya itu tidak ada? Biasanya tidak ada. Kalau ya? background pendidikan sebenarnya nggak nyambung. Nggak nyambung. Tapi besarnya di soft skill. Jadi memang di kampus itu bergelut di media kampus. Namanya unit pers mahasiswa, UKM Pers. Ya pernah sejak memulainya itu sejak tahun 2005. 2005. Ya 2005 sampai sekarang nggak pernah nganggur. Jadi pas lulus dari kampus, saya ini kan sarjana teknik mesin sebenarnya. Mestinya ya kerja di yang engineering ya. Oke. Apakah di pertambangan, tapi ya itulah takdir Allah. Dan ya passionnya memang kemungkinan di situ dan asyiknya di situ.
Dan ini tidak Iya. masuk kategori mahasiswa yang tidak menganggur ya setelah lulus. benar. Mahasiswa yang tidak pernah menganggur sampai sekarang. Dan Salah satu tipsnya memang mulai dari proses kuliah harus ada pekerjaan. sebenarnya kan gini, ya mungkin umumnya ya anak-anak Iya, dari kampung itu kan gambarannya bahwa lepas dari SMA atau lulus SMA atau STM, Mm-mm. kuliah dan pengen Betul. dapat pekerjaan kan Betul, begitu. iya. Hampir semuanya seperti itu kan, Mm-mm. entah jadi pegawai negeri sipil ataukah karyawan swasta. Nah, ternyata di kampus itu benar yang seringkali dikatakan oleh senior-senior kita bahwa atau dosen-dosen kita bahwa di kampus itu memang kadang di situ baru kita temukan jati diri saya seperti ini loh. Pencarian jati diri. Pencarian jati diri. Oh gitu. Passion saya ternyata di sini loh. Habitnya di sini loh kan gitu. Ya nanti di kampus kita dapatkan Iya. dan di kampus itulah saya dapatkan bahwa habit saya, passion saya ternyata di jurnalistik. Dan itu di semester berapa? Semester awal pas gabung di UKM Pers itu. Tapi kalau flashback ke belakang ya, memang sejak di bangku sekolah dasar itu saya udah suka dunia tulis menulis. Oke, dunia literasi ya. Makanya saya sangat suka pelajaran bahasa Indonesia. Pokoknya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan karang mengarang gitu. Oh gitu. Ah. Berarti ini sudah bisa kesimpulan. Jadi wartawan Benar. harus suka Pastinya pelajaran kan bahasa ya. itulah kita punya orang tua yang ya Bapak kan rahimahullah sudah Rahimahullah. wafat beberapa bulan yang lalu. Dan ya ibu rumah tangga, bapak petani. Jadi memang di dalam keluarga itu tidak ada yang mengarahkan tentang bakat misalnya. Beda kan sekarang kita sudah jadi bapak ya. Iya. Kita sudah bisa pelajari anak-anak kita karena ada background, ada pengalaman. Oh ternyata anak-anak kita harus kita arahkan sesuai dengan bakatnya. Betul. Kalau saya secara pribadi memang Dilepas. ya dilepas begitu saja. Silahkan kuliah. Silahkan Ayo. kuliah mau ngambil apa. Nah, SD, SMP memang sangat suka dengan pelajaran bahasa Indonesia. Iya. Nanti di kuliah itu baru dapat chemistry-nya bahwa ternyata ini loh yang sesuai dengan passion saya. Sesuai dengan habit saya kan gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah sekarang sudah hampir 20 tahun barangkali ya bergelut di dunia jurnalistik. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini ternyata ada bocoran, ada kalau dibilang apa ya asbabun nuzul untuk ayat, ini Iya, ada iya. asbabul waqi'nya ya. Oke, sekarang tadi saya dengar tentang Iya. bisnis media atau media sendiri. Pilar Indonesia ya. benar. Namanya pilarindonesia.com. Pilarindonesia.com. Iya. Ada sesuatunya kenapa menggunakan nama Pilar? Pilar kan ini ya seperti tiang begitu. Iya, pilar. Benar. Jadi gini, itu tadi sejak dari kampus, Dari kampus. kemudian berwarawiri ke sejumlah media ya. Sejumlah media lokal di Makassar, kemudian beberapa media nasional. Iya. Pernah kami bergabung dan mulai ada maksudnya merasa pengalaman sudah mencukupi untuk bisa membangun Rumah sendiri. platform sendiri gitu Oke. kan gitu. Akhirnya sejak tahun 2018 saya mencoba untuk mendirikan sebuah media. Iya. Sebenarnya media ini adalah dari brandingnya ya. Ini dulu teman yang garap sebenarnya. Ini awalnya adalah medianya teman, tapi tidak dikelola, tidak lagi diperhatikan Iya. domainnya ya, namanya, brandnya. Nah pada saat itu timbul keinginan untuk membangun media. Akhirnya saya berkomunikasi dengan seorang teman yang saya sudah anggap seperti saudara di Jakarta, Oke. bahwa ada keinginan seperti ini. Terus dibilang, Bang, itu dulu kan
abang pernah rekomendasikan temannya abang ke saya Ya. untuk membangun sebuah media. Hmm. Nah, kebetulan teman yang di Jakarta ini yang desainkan dulu tuh websitenya, Ya, ya. yang desainkan. Nah itu bang, itu nggak dipakai lagi dan domainnya masih aktif sampai sekarang. Abang konfirmasi aja ke yang punya itu, Oh gitu. minta secara baik-baik. Dan yang punya ini teman juga, seperjuangan di media di Makassar. Oh benar, teman ini bilang ambil aja kalau mau. Nah, Ada nugrah ya. ada anugerah, anu gratis. Anu gratis. Benar. Dan itulah yang saya kembangkan. Itu yang saya kembangkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah menginjak dari 2018, 2019, 2020 itu udah 4 tahun ya. Nah, di samping media online juga ada media cetaknya. Yang Pilar Indonesia. Iya, Koran Pilar Indonesia namanya. Yang kita cetak per bulan. Ya, kita sesuaikan dengan isi kantong karena kalau bisnis cetak sekarang kan lesu ya. Iya. Iya, mengingat gempuran media online ini cukup dahsyat. Betul. Iya, benar. Itu barangkali sepintas tentang media yang saya bangun. Oke. Baik. Saya undang ini karena ada keresahan terkait dengan pemberitaan di mana-mana. Saya biasa mengistilahkan bahwa zaman ini atau saat ini informasi itu seperti apa ya? Dia seperti tsunami sih, seperti itu. Kita geser sedikit ada informasi baru. Iya. Geser sedikit mungkin hitungan detik itu sudah ada informasi baru. Nah ini dari Kanda Irfan mungkin bagaimana sih harusnya sebagai seorang awam dalam tanda kutip, misalkan saya seorang awam, supaya tidak termakan berita hoax atau mungkin dari pihak media seperti antum, ini loh edukasi supaya tidak termakan informasi-informasi yang mungkin basi atau informasi seperti kemarin mungkin di Gaza itu tentang pembunuhan anak-anak, ternyata itu buatan. Nah seperti apa? Harus cerdas seorang muslim mendapatkan media itu. Iya benar. Jadi yang pertama jangankan orang awam ya, orang yang memiliki pendidikan di atas rata-rata pun kadang menjadi korban hoax ya. Iya. Jadi gini, benar berkaitan dengan kondisi saudara-saudara kita warga Gaza Palestina ya, yang subhanallah beberapa pekan terakhir ini bahkan sudah berpuluh-puluh tahun menjadi korban penjajahan dari penjajah Zionis Israel. Ya tentunya pastinya sekarang ketika berbicara tentang pencarian berita di Google ya, pastinya yang setiap hari saat ini menjadi topik teratas itu pasti Palestina. Nah, di sisi lain kita sungguh sangat menyayangkan juga banyaknya kabar-kabar hoax yang sumbernya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Iya. Misalnya salah satunya adalah bahwa ya Hamas itu dianggap sebagai bagian dari teroris, dianggap bagian dari bentukan Zionis Israel. Nah, ini kan sungguh sangat disayangkan ya. Sementara ya yang kita ketahui bahwa Hamas ini adalah pejuang Islam yang tengah memperjuangkan kemerdekaan bagi negaranya. Ya. Dan dia perwakilan kaum muslimin sebenarnya untuk menjaga Palestina. Kemudian sebagai perwakilan kita sebagai umat Islam yang menjadi pihak yang berada di garda terdepan menjaga masjid suci kita, Masjid Al-Aqsa. Nah, berkaitan dengan hoax-hoax yang beredar seperti itu, tentu saya ingin menyampaikan bahwa ketika ingin mendapatkan informasi seputar Palestina, maka tentu kita harus mengidentifikasi dulu alamat-alamat website berita yang hendak kita buka. Kalau dia dalam bentuk berita. Ketika berbicara dalam ranah pemberitaan. Nah, tentu kita harus mengidentifikasi dulu media apa nih yang harus saya jadikan referensi. Misalnya kalau di media internasional itu kan ada
Al Jazeera tuh. Oke, Al Jazeera bisa kita pantau di situ. Karena rata-rata rujukan-rujukan media-media di luar daripada misalnya kita di Indonesia itu kan ya kebanyakan di Al Jazeera dan beberapa media-media internasional lainnya ya. Apalagi kan Al Jazeera sangat kita kenal sebagai media besar yang para jurnalisnya memang berada di front terdepan. Betul. Mengabarkan kondisi yang terjadi di Palestina khususnya ya. Nah tentu juga menjadi duka bagi kita kalangan jurnalis karena seperti yang kita baca berita baik di TV, yang kita lihat di TV maupun kita baca di berita-berita online bahwa beberapa hari yang lalu beberapa jurnalis meninggal ya, terkena serangan bom. Ada 11, 20 luka-luka dan 2 hilang. Nah itu kan ya itulah resiko kita sebagai jurnalis yang menjadikan berita itu adalah sesuatu yang penting untuk kita hendak kabarkan kepada khalayak ramai. Nah, itu yang pertama, kita harus mampu mengidentifikasi dulu media apa yang bakal kita jadikan sebuah referensi untuk mencari informasi tentang Gaza, kan gitu. Nah, kalaupun misalnya terlanjur ada yang menyebar tuh, apalagi kan sekarang ini itu tadi yang saya sampaikan bahwa distribution is queen. Nah itu kan terkadang memang ada misi-misi tertentu dari sebuah atau dari oknum pemilik media ya, karena kan tidak semua yang tidak lantas memverifikasi sumber yang dia jadikan rujukan untuk dia beritakan di medianya. Nah ini juga sangat-sangat penting. Misalnya saya nih sebagai artinya media pihak kedua ya, atau pihak kedua, pihak ketiga dan sebagainya. Misalnya saya nih pemilik media, ingin mengabarkan juga tentang kondisi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Nah, saya harus mampu memastikan bahwa yang saya jadikan rujukan ini apakah dari Al Jazeera atau dari mana kan? Nah, terkadang justru oknum-oknum pemilik media atau praktisi media atau wartawan oknum ya, itu hanya sekedar copy paste itu. Jadi harus betul-betul kita pastikan bahwa dia mengambil rujukan dari mana dulu tuh. Nah kemudian itu tadi mengidentifikasi media yang hendak kita jadikan referensi. Kemudian tapi bagi orang awam mungkin itu akan ada kesulitan mungkin dia dapat identifikasinya seperti apa. Itulah. Itu tadi bahwa juga harus kita klasifikasi pembaca berita itu. Ya, kita berbicara misalnya orang awam, misalnya orang yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan kota ya, hanya sekedar dapat informasi yang paling akhir kemudian karena informasi itu judulnya bombastis, akhirnya dia share kemana-mana. Oh ternyata Hamas begini, begini. Nah ketika ada kejadian seperti itu dan ternyata link berita itu sampai pada kita, maka tentu menjadi tugas kita untuk meluruskan informasinya. Itu kan berentetan tuh. Pastinya misalnya ada teman kita yang sebar, kita sampaikan ini nggak benar. Tentu teman yang dapat ya akhirnya meskipun ribet juga, tapi itulah amar ma'ruf nahi munkarnya gitu ya. Bahagian amar ma'ruf nahi munkarnya di situ. Makanya jihad kita sebenarnya jihad kita sebenarnya di luar daripada Palestina adalah meluruskan informasi-informasi hoax itu. Iya, karena informasi yang beredar juga bahwa ternyata pihak penjajah ini juga menggunakan buzzer, bahkan menyewa buzzer di Indonesia. Nah, itu belum bisa kita pastikan apakah A1 valid atau gimana. Cuman ya selentingan kabar menyebutnya seperti itu. Cuma kan kita nggak ada data. Betul. Makanya kita sebagai orang media juga nggak langsung percaya, nggak langsung mengutip mentah-mentah berita atau informasi seperti itu. Kita harus menguji sebuah informasi kan begitu. Itu tadi. Nah, tadi berbicara di ranah website ya. Atau ranah pemberitaan. Nah, sekarang berbicara di ranah medsos. Nah, ini yang sangat rawan ini sebenarnya. Gempuran informasi di media sosial itu kan luar biasa. Lalu lintas informasi di media sosial itu kan luar biasa.
Tidak ada stopnya, tidak ada stopnya. henti-hentinya. Oke. Hitungan detik itu ada lagi, ada lagi, kan seperti itu. Nah dulu saya ingin flashback era-era 2000-an itu, jauh sebelum kita prediksi bakal booming media sosial Iya. ataupun media online seperti sekarang ini. Dulu saya yang termasuk sering membawakan materi tentang citizen journalism, Oke. warga yang melaporkan. Oh, dulu kami itu kan sangat bersemangat untuk bisa menciptakan jurnalis di setiap tempat, Jurnalis di tengah warga. di tengah warga. Oke. Warga yang melaporkan seakan-akan dia jurnalis. Oh iya. Jadi setiap dia mengirim berita ke kami sebagai wartawan, pasti di bawahnya kami tulis laporan warga. Oh gitu. Nah, apa Programnya sejalan? sekarang? Nah, ini yang saya mau sampaikan. Oh, bisa dijalankan Nah, lagi. sekarang ini tanpa harus melakukan giat seperti itu, warga malah sudah memposisikan diri sebagai jurnalis tuh, Oh iya. dengan menjadikan akun-akun media sosial mereka sebagai medianya. Modal smartphone, kuota sudah jadi mereka. Akun Akun. medsos jadi mereka melaporkan. Iya. Nah, itu sebenarnya cuman yang membedakan laporan warga dulu dengan sekarang ini kan, laporan warga sekarang di media sosial ini itu tadi kadang disebar, kemudian orang telan mentah-mentah tanpa memverifikasi atau menguji dari informasi itu. Iya. Makanya kalau ada wartawan juga langsung mengutip saja tanpa mengkonfirmasi kembali ke misalnya pemilik akun itu, maka disayangkan juga karena tidak seharusnya wartawan seperti itu. Artinya wartawannya jangan sampai menggulingkan berita hoax. Jangan ya? sampai. Mengguling-guling. Misalnya si A memposting sebuah informasi, Oke. maka ketika informasi ini diketahui oleh wartawan, tugasnya wartawan adalah memverifikasi informasi itu, memastikan ke yang memposting informasi itu Ini benar apa betul atau tidak. tidak, iya. Nggak Ini boleh valid langsung. apa tidak, Iya, gitu ya. nggak boleh. Sama halnya di status WA. Di status WA ini kan juga seperti itu. Kita kadang jadikan sebagai media kita, mengabarkan apa saja. Oke. Misalnya berita duka, berita lain sebagainya. Tetap harus kita verifikasi. Uji informasi kita begitu. Nah, itu. Oke, mungkin masyarakat rakyat Indonesia sudah begitu modelnya. Artinya sebenarnya kalau tinggal dipoles jadi wartawan mereka kan. Benar. Kira-kira apa yang kurang supaya mereka lebih kelihatan wartawan asli lah seperti itu? Pastinya kan ya sama dalam Islam bahwa lebih utama kita berilmu Oke. baru beramal. Tentunya Siap. kita harus mengilmui dari kegiatan jurnalisme ini atau kegiatan jurnalistik ini, karena kalau nggak ada ilmu nggak bisa juga kemudian menjadi seorang jurnalis itu kan ya tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi wartawan, nggak boleh, bahkan ada tahapan-tahapannya. Misalnya jadi wartawan lapangan dulu. Oke. Kalau sudah berproses selama beberapa tahun, itu pun dalam proses beberapa tahun itu dia harus mampu menguasai des-desnya, menguasai menguasai pos-pos peliputan. Iya. Nah, makanya di wartawan itu, di dunia jurnalisme itu ada pos-pos, misalnya hukum kriminal. Hukum kriminal ini dia bertugas di mana? Di kepolisian. Oh gitu. Iya, di kejaksaan, di kehakiman. Nah, dan dia fokus di situ saja kalau penugasannya di wilayah hukum kriminal. Artinya ini tingkatan karirnya untuk jurnalis. Prosesnya dia di lapangan. Oh gitu. Dia harus mampu menguasai itu. Kemudian wilayah liputannya di bisnis, bagian ekonomi. Oke. Dia liputannya perbankan, liputannya di perusahaan-perusahaan BUMN. Iya. Nah itu, dan wartawan yang ditugaskan di sini memang betul-betul harus fokus. Nah itu setelah dari situ dia pindah lagi tuh. Misalnya di apalagi hukum kriminal, bisnis, pemerintahan. Iya. Dia mobile ke pemerintah provinsi, pemerintah kota, DPRD provinsi, DPRD kota. Jadi dia harus
istilahnya warawiri di des-des peliputan itu Dan fokus di situ. dan fokus di situ. Oke, artinya setelah penyebutan ini, warga tadi yang mau jadi jurnalis itu sebenarnya apa ya? Boleh dibilang tidak akan bisa karena kan tidak fokus informasi yang mereka dapatkan. Iya, jadi bukan nggak bisa, maksudnya dia harus disupport oleh jurnalis. Nggak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba informasi itu harus kita tayangkan. Karena informasi yang mereka Nah, kecuali memang kalau informasi yang betul-betul bernilai informasi, tidak bermuatan konflik of interest misalnya, Iya. bermuatan berisiko misalnya, itu mungkin masih bisa lah, informasi mungkin seputar acara, istilahnya yang sifatnya seremonial, Iya, itu mungkin. Tapi kalau yang berisiko jangan coba-coba. Seperti kecelakaan. Kecelakaan itu Pembunuhan benar, pembunuhan itu Iya. sangat berisiko, harus betul-betul valid tuh. Harus valid. Karena menyangkut ini ya keselamatan orang tertentu. Iya benar, menyangkut keselamatan dan itu tadi berpotensi merugikan orang banyak. Oh iya betul. Benar itu. Nah itu tadi ya bahwa dia harus berwarawiri dulu tuh di des-des. Nah Fokus di situ. setelah dia jadi wartawan lapangan, mungkin berproses selama beberapa tahun lamanya, bahkan bisa sampai puluhan tahun. Akhirnya dia akan naik level tuh. Apakah jadi redaktur, editor, redaktur, kemudian juga ada namanya koordinator liputan. Itu struktural jenjang-jenjangnya itu. Ya benar, boleh dikata jenjang karir. Ya, iya. Ada namanya redaktur pelaksana, redaktur halaman, koordinator liputan, kemudian wakil pemimpin redaksi, naik lagi pemimpin redaksi, kemudian ya pimpinan umum dan lain sebagainya. Gitu. Artinya saat ini kalau seseorang ingin membuat membuat perusahaan beritanya sendiri itu ya minimal harus ada yang seperti ini ya, susunan-susunannya itu. Kalau misalkan saya pribadi bikin pribadi hanya sendiri, modal handphone sendiri, Iya. modal portal sendiri, itu Iya. mungkin belum dikata. Nggak cukup. Oh iya. Iya, sekarang ini kan misalnya mesti berbadan hukum. Dia harus di backup oleh PT, perseroan terbatas. Harus di backup oleh perusahaan. Iya. Makanya beda dengan teman-teman blogger ya. Iya. Teman-teman blogger kalau Bebas mereka kan. Tapi itu bukan karya jurnalistik, meskipun dari sisi kemasan tampilan Hampir sama. ala-ala jurnalistik. Iya. Tapi nggak bisa disebut sebagai produk media mainstream dan lain sebagainya. Karena media mainstream itu tadi di backup oleh Badan hukum harus badan jelas. hukum. Oke. Iya, karena kita ada itu diatur sedemikian rupa di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Undang-undang berkaitan dengan pers ya. Dan badan hukum ini juga yang akan membantu atau menjadi Payungnya. iya, benar, iya. payung jurnalis. Itulah yang menjadi istilahnya rule of the game-nya. Betul. Rule of the game dari kegiatan jurnalistik ini. Dan para jurnalis itu tidak boleh disakiti Nggak ya, boleh. seperti Nggak boleh. peperangan Itu yang ada di Gaza kan. Iya, dilindungi oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 99. Itu dilindungi sebenarnya. Masih dilindungi. Tapi ya apa yang terjadi di Gaza itu tetap saja penjajah Zionis itu membombardir kan, meskipun teman-teman jurnalis sudah pakai rompi bertuliskan press, ya. tapi ya itulah penjajah yang tidak berperi kemanusiaan, saya pikir. Oke, saya punya pertanyaan mungkin agak semacam kurang tepat ini. Apakah dari undang-undang perlindungan terkait dengan jurnalis itu ada juga yang wartawan dalam tanda kutip menggunakan undang-undang itu untuk menjadi seorang wartawan yang mungkin yang menerima amplop mungkin, atau yang kerja di bidangnya itu sesuka-sukanya dia, tidak di ranahnya. Jadi wartawan ini kan salah satu profesi yang memiliki kode etik. Itu diatur dalam kode etik jurnalistik. Iya. Ya termasuk menerima imbalan dari narasumber, itu sama sekali tidak diperbolehkan. Di situ semua diatur. Makanya kan seringkali timbul delik, seringkali timbul kasus pers. Itu jalurnya jelas itu. Misalnya ada yang melaporkan, itu nggak ujuk-ujuk harus diproses, tidak. Semua diatur di undang-undang pers. Kemudian nantinya kan ketika berproses hukum berkaitan dengan bagaimana etiknya, kode etiknya, dan itu jalurnya ada di Dewan Pers. Makanya kita nggak sembarangan juga untuk
bisa kerja wartawan karena rambu-rambunya jelas. Ada undang-undang, ada kode etik. Oke. Seperti itu. Oke, Bang Irfan, kita mau cerdas mengkonsumsi berita. Tadi kan sudah dijelaskan harus bisa mengklasifikasi sumber berita itu. Itu mungkin sebagian ada yang mampu, ada juga yang tidak. Iya. Nah, kalau untuk orang awam sendiri, ini kan handphone, informasi dari Gaza, jauh sekali Gaza, tapi ini langsung masuk di handphone kita. Luar biasa, benar. Nah, itu selain melihat sumber berita, mungkin ada hal lain yang perlu dipahami oleh orang-orang awam mungkin, supaya tidak, seandainya informasi berita ini seperti pil pahit, ya mungkin orang akan, tunggu dulu, pahit obatnya. Iya, benar. Tapi ini karena semacam saking scroll tambah enak begitu. Nah, gimana caranya ini? Benar. Iya, jadi istilahnya anak-anak zaman sekarang kan kalau udah punya Gadget. Istilahnya dunia dalam genggaman ya. Oke. Dunia dalam genggaman karena informasi dari luar biasa, kita bisa akses semua. Nah, itu tadi bahwa menguji sebuah informasi itu kan tidak semua orang bisa melakukan dan mau melakukan. Jadi bisa dan mau. Tidak semua orang bisa melakukan dan mau melakukan. Dan tidak mau melakukan. Mau dan tidak mau melakukan kan gitu. Klarifikasi ya. Artinya gini, ada orang yang memang langsung share saja, langsung baca, langsung telan mentah-mentah. Padahal sepertinya kan ketika dia hendak menguji sebuah informasi, artinya gini, contohnya bahwa ketika mendapatkan informasi ini kan terkadang screenshot judul, satu contoh ya, supaya coba kita sederhanakan dan teman-teman di pemirsa Muslim Youth Podcast bisa juga melakukan hal yang sama. Itu kan screenshot berita yang bombastis itu kan terkadang kita dapatkan. Iya. Hanya berupa judul disertai dengan gambar. Itu diteruskan kemana-mana. Nah, ada salah satu tips untuk bagaimana kita bisa menguji informasi itu. Kita mencari sumber. Misalnya kan terkadang tertulis di situ sumber dari mana dia didapatkan informasi itu. Ada yang saduran beritanya tuh jelas. Ada saduran berita benar. Kalau kita nggak dapat bahwa ini dari media ini, maka kita bisa mengetik di Google dengan menggunakan judul yang sama. Oke. Kita harus mengidentifikasi sumber itu dari website berita yang mana nih, misalnya gitu. Nah itu salah satu tips untuk menguji informasi, atau lagi-lagi larinya ke memverifikasi atau mengidentifikasi sumber website berita yang mana yang tayangkan ini. Itu yang harus kita lakukan. Nah, karena pastinya seperti itu. Akhirnya dan memang tugas terberat kita adalah mengedukasi kolega-kolega kita. Iya. Kalau misalnya lagi-lagi jihad kita ya, lagi-lagi dakwah kita. Ketika kita berada di dalam grup tersebut, karena saya sering melakukan, memposisikan diri sebagai memang praktisi media, bahwa seperti polisi ya. Iya, jihad sortir. Dakwah kita di situ sebenarnya. Siap. Saya pikir dan perspektif saya dakwah kita di situ. Iya. Karena saya serius pengalaman dan sudah sering kali melakukan hal seperti itu. Bahwa ini nggak benar, Pak. Berita aslinya seperti ini loh. Nggak benar ini informasi hoax. Mohon dihapus. Kemudian sampaikan kepada pihak yang menyampaikan ke Bapak atau menyampaikan ke Anda bahwa ini nggak benar, atau viralkan saja tulisan saya ini bahwa ini nggak benar, disampaikan oleh ini. Oh iya, artinya informasi yang hoax tadi itu dipotong di situ ya? Terpotong di situ. Kita harus putus mata rantainya. Nah itu tadi yang saya bilang bahwa memang ada juga kelompok yang enggan untuk melakukan verifikasi seperti itu, atau biarkan saja hoax ini bergulir terus. Mereka menginginkan kepuasan ini sih, egonya mau dipuaskan. Yang penting sudah posting, sudah lah. Benar. Banyak yang lihat. Benar. Benar itu. Apalagi kan berkaitan dengan lagi-lagi kita berbicara tentang kondisi Palestina hari ini.
Ya, saya mengajak kepada kita semua, teman-teman pemirsa Muslim Youth Podcast ya. Podcast, Ayo oke. kita terus mengabarkan informasi tentang kondisi saudara-saudara kita di Palestina, khususnya di Gaza yang hari ini terus dibombardir oleh penjajah Zionis Israel. Tentunya inilah langkah jihad kita, saya pikir ya. Iya. Langkah jihad kita mengabarkan saudara-saudara kita butuh makan di blokade dan lain sebagainya. Saya pikir kalau kita tidak mampu memberikan sumbangan dalam bentuk materi, ya bisa kita melakukan hal seperti ini, meluruskan informasi tentang pejuang Palestina dan lain sebagainya. Saya pikir Menyampaikan informasi kondisi mereka di ya, sana seperti apa. kondisi yang sebenarnya. Tapi tentunya itu tadi bahwa kita harus betul-betul mengambil sumber referensi yang terpercaya dari media-media luar negeri yang kita tahu betul bahwa wartawan mereka berada di front terdepan untuk mengabarkan kondisi yang terjadi di Palestina. Oke, siap. Di dalam dunia jurnalistik itu mungkin kalau tidak salah ada ada istilah skeptis. Iya, skeptis. Apakah ini perlu juga untuk citizen journalism atau masyarakat biasa yang ingin mengambil andil untuk menyebarkan informasi, khususnya mungkin terkait dengan pemberitaan saudara kita yang ada di Gaza atau Palestina? Jadi gini, sebenarnya seorang jurnalis itu ketika dia sudah memiliki jam terbang, jam terbang tinggi, bukan jam yang terbang ya. tentunya feelingnya itu. Ini Oke. berbicara feeling sebenarnya. Feeling itulah yang dibahasakan tadi, skeptis. Feeling. Jadi selalu ada feeling bahwa informasi ini bernilai berita. Informasi ini enggak bernilai berita, seperti itu. Ada feeling itu. Iya. Ada feeling. Kemudian mereka akan mampu meraba bahwa ketika informasi ini saya keluarkan maka dampaknya akan seperti ini. Jadi kalau kita udah punya jam terbang dalam dunia jurnalistik panjang lama, pastinya akan sudah mampu meramu, sudah mampu memikirkan dampak ketika informasi itu kita keluarkan. Apakah akan menimbulkan kerugian atau akan menimbulkan keuntungan. Sehingga itu tadi bahwa ketika teman-teman tahu bahwa yang menyebarkan informasi ini adalah wartawan, maka ya 99% itu mungkin ada benarnya kan gitu. 1%-nya itu kan ya masih ada faktor X dan lain sebagainya. Termasuk campur tangan Allah ya. Ya betul. Misalnya itu. Nah itu saya pikir. Jadi harus mampu mengidentifikasi bahwa informasi ini disebarkan oleh media mana. Informasi ini disebarkan oleh sosok siapa kan gitu. Kalau nggak ada sumber yang jelas seperti itu, saya pikir cukup informasi itu berakhir di Anda, kemudian menginformasikan kepada yang sebelumnya men-share ke Anda. Nah itu akan ya memang berat. Tapi di situ jihadnya. Itu jihadnya, dakwah kita di situ. Dakwah kita di situ sebenarnya. Dan mungkin perlu bagi saya ya. Misalkan supaya tidak informasi hoax ini tergulir lewat saya lagi, mungkin apakah butuh untuk melihat website ini atau portal ini ternyata tidak berbadan hukum, tidak jelas redakturnya, apakah perlu juga dilihat seperti itu? Benar. Jadi sekarang ini kan ya mohon maaf, ini adalah musim politik. Tentu hoax seputar politik juga banyak yang merugikan masyarakat kita ya. Iya. Nah, tentu saya juga menyampaikan tips kepada teman-teman bahwa benar ketika ada berita yang ditayangkan oleh sebuah website media, maka benar kalau kita tidak mampu mengidentifikasi bahwa dia adalah media kredibel. Kalau media-media kredibel kan udah kita tahu. Ada beberapa media-media terkenal, tapi di luar daripada media-media terkenal itu yang kita anggap tidak kredibel, maka benar coba cek apakah dia berbadan hukum, apakah jelas struktur redaksinya. Kalau itu nggak jelas, maka saya pikir nggak usah di-share informasinya, nggak usah ditelan informasinya. Karena bisa jadi itu adalah sebuah produk dari buzzer yang memang tujuannya adalah atau misinya adalah merugikan atau hanya sekedar mengabarkan kabar bohong.
Ya, padahal kalau kita tahu dosanya mengabarkan kebohongan itu luar biasa. Dan itu Iya. diatur dalam kode etik bahwa wartawan itu tidak boleh mengabarkan, menyebarkan, men-share berita bohong. Itu diatur dalam kode etik loh. Masya Allah. Apalagi kalau misalkan wartawannya seorang wartawan muslim. Iya. Nah, itu sangat disayangkan. Oke. Makanya itu tadi bahwa untuk menggeluti profesi ini butuh ilmu. Butuh ilmu. Nggak bisa kalau nggak berilmu. Harus berilmu juga, mengilmui teori dari jurnalistik itu, kemudian menjalankannya, mengamalkannya. Masya Allah. Untuk pemirsa di rumah mungkin gatal tangannya untuk men-share sesuatu informasi, tapi mau butuh ilmu, sepertinya bisa diundang ini tamu saya pada episode kali ini. Baik, Kanda Irfan, satu ayat saya pernah, atau ayat ini mungkin mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat juga untuk pemirsa di rumah, atau mungkin tambahan tips di surah An-Nisa ayat 83 itu. Kan ada yang membahas tentang wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adha'u bih. Ketika ada informasi tentang keamanan atau mungkin informasi yang menakutkan, mereka langsung saja men-share-nya tanpa itu tadi memverifikasi, melihat ini sumbernya dari mana. Seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbituna minhum. Kalau seandainya mereka itu mengembalikan kepada orang yang berkompeten, kalau di ranah jurnalis mungkin lihat siapa jurnalisnya, lihat siapa apa portalnya, mungkin akan lebih lebih tepat berita itu, maksudnya beritanya bukan berita hoax begitu. Iya, di Al-Quran juga kan kita diharuskan tabayun kan. Ya. Tabayun ketika memperoleh sebuah kabar. Dan saya pikir Al-Quran itu sudah sangat jelas instruksi dan arahannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengarahkan melalui Al-Quran kepada kita. Ya, dan itu juga terkadang saya jadikan sebagai bahan teori ketika menyampaikan materi-materi jurnalistik, bahwa pentingnya kita tabayun ketika memperoleh informasi yang tidak jelas kebenarannya, tidak jelas sumbernya, karena pastinya akan merugikan banyak orang. Pastinya akan merugikan banyak orang. Nah, saya pikir jadi yang paling terakhir barangkali ya, sebelum kita sholat maghrib, bahwa teman-teman, kami di profesi jurnalis itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, dan ada rambu-rambu yang mengatur sedemikian rupa kerja-kerja profesi jurnalis itu, khususnya di kode etik. Salah satunya adalah dilarang keras menyampaikan kabar bohong atau memberitakan kabar bohong atau kabar hoax. Nah, tentu ini beban berat, karena lagi-lagi untuk menguji apakah berita itu bohong apa benar, tentunya kan ada istilah verifikasi data dan lain sebagainya. Jadi saya pikir kita harus sama-sama berhati-hati, apalagi dalam ketika memperoleh informasi tentang saudara-saudara kita di Gaza Palestina, kemudian berkaitan dengan tahun politik seperti ini, sungguh sangat banyak berita-berita hoax yang berpotensi untuk memecah belah kita dan sangat merugikan secara pribadi dan kita semua. Jadi berhati-hati, tetap referensi kita pada media-media yang kita anggap sebagai media kredibel. Iya, saya pikir itu. Masya Allah, ini full insight terkait dengan jurnalis, bagaimana seseorang harus lebih peka dengan informasi yang dikonsumsi supaya tidak menjadi pembantu menyebarkan hoax seperti itu ya. Benar. Terima kasih nih Kanda Irfan, semoga sehat walafiat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat selalu bersama keluarga. Amin. Kemudian pilar Indonesia semoga bertumbuh. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Lebih bagus lagi insyaallah. Amin. Baik para pemirsa di mana-mana Anda berada, terima kasih banyak Anda sudah menyimak Muslim Youth Podcast untuk edisi kali ini tentang jurnalis atau bagaimana seorang muslim itu ketika mengkonsumsi informasi tidak langsung mentah-mentah menginformasinya atau mengkonsumsinya. Kalau bisa kita memverifikasi, melihat rujukan atau referensi berita yang kita dapatkan itu dari mana. Kemudian kalau dia bagus, maka mari kita berjihad untuk menyebarkannya. Semoga bermanfaat. Saya Abdullah Said pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.